bisa ditempatkan di sekolah induk ini adalah ketika ada formasi, kemudian ada kebutuhan, kemudian lulus CAT dan juga lulus wawancara. Sehingga di sini P1 honor negeri pun juga bisa berpotensi untuk ditempatkan pada sekolah induknya. Pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini nanti seluruh formasi akan berada pada Dinas Pendidikan. Selanjutnya nanti akan dilakukan pendistribusian formasi menurut mekanisme seleksi dan juga urutan pelamar prioritas. Selanjutnya misalkan saja di sini adalah untuk yang P1, penempatan dimulai dari teman-teman THK 2, kemudian dilanjutkan ke guru honor sekolah negeri, kemudian dilanjutkan kepada lulusan PPG dan juga kepada guru swasta. Entah itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Tentunya sangat berharap untuk bisa ditempatkan di sekolah induknya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 5 kategori guru honorer yang nanti akan ditempatkan di sekolah induk pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Tentunya di sini nanti supaya kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita masing-masing, ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Kita mulai saja dari P1. Untuk P1 ini nanti menggunakan mekanisme seleksi yaitu penempatan. Artinya di sini untuk P1 baik itu dari P1 THK 2, kemudian P1 honor sekolah negeri, kemudian P1 lulusan PPG dan juga P1 guru sekolah swasta. Ini nanti langsung ditempatkan ketika dibuka formasi di daerah kita yang sesuai dengan linearitas ijazahnya. Terkait tentang penempatan di sekolah induk maupun juga non induk, tentunya di sini nanti akan sangat berpengaruh, yaitu misalkan untuk P1 THK 2, tentunya di sini misalkan untuk P1 THK 2 itu adalah memiliki sekolah induk yang mana di sini posisi beliau ini adalah berada pada guru di kelas 4 ya. Manakala di sini P1 THK 2 ini kan memiliki sekolah induk, kemudian di sini masih terdapat kebutuhan, yaitu masih ada kekosongan kelas yang belum terisi oleh ASN, maka di sini berpotensi untuk P1 THK 2 ini bisa ditempatkan pada sekolah induknya. Kecuali kalau misalkan di sini sudah semuanya PNS atau P3K, maka nanti akan dicarikan untuk penempatan di sekolah lain ya oleh Dinas Pendidikan. Kemudian contoh untuk yang mendapatkan penempatan sekolah induk lagi itu adalah dari teman-teman P1 honor sekolah negeri. Nah, di sini masih ada kebutuhan, yaitu di sini posisinya adalah sebagai guru kelas 4. Kemudian di sini untuk kelas 3 inilah kosong, tidak ada guru honorernya dan juga belum ada yang mampu. Entah itu baik dari PNS maupun juga P3K. Sehingga di sini P1 honor negeri pun juga bisa berpotensi untuk ditempatkan pada sekolah induknya ketika nanti dibuka formasi yang linear dengan ijazahnya. Kemudian untuk P1 PPG apakah di tempat induk? Tentunya tidak. Sama halnya dengan P1 swasta, dikarenakan mereka ini kan tidak memiliki sekolah induk ya, maka nanti satu-satunya cara ini adalah mereka akan ditempatkan pada sekolah negeri yang masih terdapat kebutuhan dan tentunya tidak mengalami menyebabkan pergeseran guru induk yang ada di sana. Nah, selanjutnya di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk kategori guru yang nanti akan bisa ditempatkan di sekolah induk itu adalah yang pertama THK 2 yang menjadi pemenang. Mengapa THK 2 menjadi pemenang? Dikarenakan di sini untuk THK 2 itu adalah memiliki sekolah induk ya. Kemudian yang kedua adalah guru sekolah negeri. Guru sekolah negeri tentunya yang menjadi pemenang ini nanti akan bisa ditempatkan di sekolah induknya. Tentunya dengan persyaratan tidak akan terjadi kelebihan guru ketika yang bersangkutan ini ditempatkan pada sekolah tersebut. Nah, ini adalah untuk syaratnya, yaitu ada kebutuhan dan tidak menjadikan kelebihan. Kemudian di sini untuk ilustrasinya itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, misalkan di sini untuk peserta yang pertama ini adalah ditempatkan di sekolah induk dikarenakan masih terdapat kebutuhan. Di sini masih ada kebutuhan satu, kemudian di sini honorernya satu, sehingga dia bisa ditempatkan di sekolah induknya. Berbeda dengan yang di gambar nomor 2 di sekolah B ya. Di sini kebutuhannya ada satu, ASN satu, kemudian ada honorer satu, kemudian di sini ada kelebihan guru. Sehingga kalau misalkan nggak dimungkinkan untuk ditempatkan di sekolah induk, maka nanti akan ditempatkan pada sekolah lain yang mana di sini terdapat kebutuhan, namun nggak ada guru honorernya, atau meskipun ada guru honorernya, namun kebutuhannya itu melebihi dari jumlah guru honorer yang ada di sana.
Dan selanjutnya di sini untuk seluruh formasi itu adalah berada pada Dinas Pendidikan, dan kuota formasi ini meskipun terpakai nanti formasi itu tetap akan ada pada Dinas Pendidikan ya. Misalkan Dinas Pendidikan ini ada 15 formasi, maka nanti akan diberikan untuk penempatan dari mekanisme seleksi, mulai dari penempatan P1 kemudian diurutkan ke mereka yang ikut seleksi cat observasi yaitu P2 dan juga P3. Kemudian sisanya akan diberikan untuk pelamar umum. Nah, nanti seluruh formasi di Dinas Pendidikan, dan nanti Dinas Pendidikan ini akan menempatkan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Inilah merupakan contoh buktinya, yaitu seluruh formasi guru ini adalah berada pada Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya untuk mekanisme seleksi ini adalah seperti ini. Ya, mekanisme seleksi untuk yang P1 ini langsung ditempatkan ya. Kemudian setelah nanti ada sisa formasi, misalkan di sini untuk jumlah guru agama Kristen itu adalah 100 formasinya, kemudian PG-nya ternyata hanya 5, berarti yang 95 ini nanti akan digunakan untuk penempatan dari THK 2 dan honorer. Namun mereka nanti akan diseleksi menggunakan cat observasi dan juga wawancara. Kemudian sisanya setelah nanti semua lulus, ini nanti masih ada sisa formasi banyak, akan dibuka untuk teman-teman yang pelamar umum atau P4, terdiri dari lulusan PPG, kemudian non ASN ya, yang di sekolah negeri, masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta. Tentunya menggunakan mekanisme CAT, kemudian ditambah juga wawancara. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk penempatannya. Jadi penentu kita itu bisa ditempatkan di sekolah induk atau tidaknya, itu adalah kelebihan atau tidaknya guru yang di sana ketika nanti akan diberikan formasi itu. Jadi dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa setidaknya di sini ada 5 kategori guru honorer ini bisa ditempatkan di sekolah induknya. Nah, yang pertama, di sini kita cek pada per kategorinya, per kategori dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 5 kategori guru honorer ini bisa ditempatkan di sekolah induknya. Nah, untuk yang pertama yaitu dari P1 THK 2. P1 THK 2 inilah kategori pelamar yang bisa ditempatkan di sekolah induknya, namun harus memenuhi persyaratan ini. Yang pertama yaitu harus mendapatkan formasi ya, artinya ada formasi yang dibuka di Pemda kita yang sesuai dengan linearitas ijazah kita. Kalau formasinya dibuka, kemudian di sini terdapat kebutuhan juga, kemudian di sini kita itu mendapatkan perankingan yang tertinggi. Nah, misalkan untuk P1 yang THK 2 itu jumlahnya ada 10, kemudian formasinya ada 5, tentunya di sini nanti akan berperan yaitu rankingnya, teman. Kalau misalkan di sini nanti formasinya itu ada 10, namun THK 2-nya ini hanya ada 1, tentunya nanti nggak akan ada berlaku ranking. Langsung formasi dibuka dan ada kebutuhan di sekolah kita, maka kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu teman-teman P1 dari guru sekolah negeri. Inilah nanti bisa ditempatkan di sekolah induk ya. Tentunya untuk P1 THK 2 dan juga P1 guru honorer sekolah negeri, karena mereka kan mengajarnya di sekolah negeri kan, berarti mereka punya sekolah induk. Dan supaya P1 guru sekolah negeri bisa ditempatkan di sekolahnya sendiri, ini nanti adalah syaratnya harus tersedianya formasi ya. Formasi sesuai dengan ijazahnya. Misalkan ijazah saya adalah S1 bahasa Inggris, berarti di sini harus ada dibuka formasi bahasa Inggris itu kan. Kemudian juga harus ada kebutuhan di sekolahnya yang tidak menjadikan kelebihan guru pada sekolah kita. Tentunya juga ranking ini juga sangat berperan, namun akan sangat nggak berperan ranking ini kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak dari jumlah P1-nya, teman. Kemudian yang ketiga yaitu P2 THK 2. Nah, dari teman-teman P2 dari THK 2 ini nanti bisa ditempatkan di sekolah induknya, asalkan apa? Asalkan ada formasi yang dibuka. Kemudian maksudnya untuk formasi yang dibuka di sini ini nanti akan berlapis, yaitu formasi yang dibuka oleh Pemda dan juga formasi sisa dari penempatan P1. Kalau misalkan ada sisa formasi ini nanti dan juga ada kebutuhan di sekolah kita dan kita ini lulus seleksi, yaitu lulus CAT dan juga lulus wawancara, ini nanti kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita ya. Tentunya di sini ada 4 tahapan yang harus dipenuhi untuk teman-teman P2 THK 2 supaya bisa ditempatkan di sekolah induknya. Sama halnya dengan P3 ya, sama dengan P3 atau guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun bisa ditempatkan di sekolah induk. Ini adalah ketika ada formasi, kemudian ada kebutuhan, kemudian lulus CAT dan juga lulus wawancara. Kemudian untuk yang di sini
P4 ya. P4 pun juga bisa disempatkan di sekolah induknya. Nah, P4 yang bisa didapatkan sekolah induk itu adalah P4 guru honor sekolah negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk P4 atau pelamar umum kan terdiri dari 3 kategori ya, yaitu guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG, dan juga guru swasta. Nah, PPG dan guru swasta mereka nggak punya sekolah induk. Yang punya sekolah induk adalah guru sekolah negeri kan. Syaratnya ada formasi, kebutuhan, kemudian lulus CAT dan juga lulus wawancara. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.